Haleluya. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, anugerahnya besar bagi kita. Baik kita yang beribadah di rumah Tuhan maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi saya mau menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan pagi hari ini. Kami sebagai umat Tuhan, kami bersuka cita karena anugerah-Mu besar di dalam hidup kami. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami, berkatilah puji-pujian kami Tuhan. Biar lawatan-Mu kami boleh alami dan rasakan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami yakin kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu.
tempat maha tinggi. Engkaulah yang kami sembah, Engkau yang kami layani. Haleluya. Kami akan terus memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus. Haleluya. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Nyanyian kemenangan, satu nama yang besar, hanyalah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Yeah. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Nama-Mu besar Tuhan. Yes. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Yeah. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, sebagai jaminan kita untuk hidup kekal. Nama Yesus, percayalah padanya, kita pasti bebas dari berbagai belenggu. Nama Yesus, nama Yesus, nama yang berkuasa, sebagai jaminan kita untuk hidup kekal. Nama
yang sanggup bebaskan kita dari semua belenggu. Hanya satu nama, hanya satu nama, nama yang ajaib, nama yang ajaib, yang sanggup lepaskan kita dari semua dosa. Nama Yesus, nama yang berkuasa sebagai jaminan kita untuk hidup kekal. Nama Yesus, percaya padanya, kita pasti bebas dari berbagai belenggu. Haleluya. Hanya satu nama, nama Yesus. Haleluya. Hanya satu nama, nama yang berkuasa, yang sanggup bebaskan kita dari semua belenggu. Hanya satu nama, nama yang ajaib, nama yang ajaib, yang sanggup lepaskan kita dari semua dosa. Nama Yesus, nama yang berkuasa sebagai jaminan kita untuk hidup kekal. Nama Yesus, percayalah, percaya padanya, kita pasti bebas dari berbagai belenggu. Kita pasti bebas dari berbagai belenggu. Amin. Kita pasti bebas dari berbagai belenggu. Haleluya. Syukur bagi nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, keselamatan hidup kita. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk firman-Nya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nyanyikan kembali pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan.
lakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakan. Amin, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kami percaya ada mujizat Tuhan. Ada mujizat di tangan-Mu. Ada mujizat bagi kami. Karena Kau dahsyat Tuhan, karena perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, kami percaya. Haleluya. Father, we want to give our best to you, and only our best. So we sing the song to you. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku.
terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Shalom saudara dan sahabat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 1 sampai 6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 mulai. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dan kami berkata, beri kami hati seorang murid, supaya di dalam kondisi seperti ini kami bisa belajar dan terus belajar, sehingga semakin diperlengkapi untuk dapat dipakai oleh Tuhan, semakin heran dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan menyambut firman Tuhan. Banyak di rumah adalah kesempatan untuk belajar dan belajar. Minggu lalu kita belajar dari Barnabas dan minggu ini kita belajar dari Filipus. Namaku Filipus, tapi aku bukan Rasul Filipus. Beliau adalah salah satu pemimpin besar kami, tetapi saya adalah satu dari 7 diaken. Tapi tolong dimengerti, diaken pada zaman saya bukanlah orang-orang yang berkedudukan tinggi di gereja. Kami tidak memiliki jabatan atau kedudukan apapun. Yang kami miliki adalah tugas dan tanggung jawab untuk melayani kebutuhan sosial janda-janda miskin. Satu tanggung jawab yang nampaknya kecil dan sederhana, tetapi kami melakukannya dengan senang hati. Kami senang karena Yesus berkenan untuk mengulurkan tangannya melalui tangan-tangan kami. Ternyata ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan menambah-nambahkan kepercayaannya. Kami merasakan penyertaannya yang luar biasa ketika kami menyaksikan Injil kepada orang-orang yang kami jumpai. Aku, Filipus, melihat sendiri bagaimana Stefanus semakin penuh dengan karunia dan kuasa dan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Aku menyaksikan sendiri bagaimana Stefanus bersoal jawab dengan banyak orang
dan tidak seorang pun sanggup melawan hikmat-Nya dan roh yang mendorong dia berbicara. Aku melihat sendiri bagaimana Stefanus tetap menyampaikan firman Allah di tengah semprotan, hasutan, luapan amarah, bahkan hujan batu sampai hembusan nafasnya yang terakhir. Di satu sisi aku sangat sedih kehilangan salah satu sahabatku yang terbaik. Di sisi lain aku sangat terinspirasi untuk mengikuti jejak iman sahabatku. Aku terus berdoa lebih sungguh dan lebih sungguh agar Kristus juga berkenan untuk berbicara melalui lidahku. Ternyata ketika kita sungguh-sungguh dalam berdoa, Tuhan menambahkan cakupan pelayanan kita. Memang cara Tuhan seringkali di luar dugaan. Bukankah seperti bumi dan langit, demikianlah hikmat kita dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Tuhan umpamanya bisa pakai penganiayaan terhadap umatnya sebagai roket pendorong penyebaran Injil. Itulah yang terjadi ketika jemaat Tuhan di Yerusalem mengalami penganiayaan hebat. Sedemikian hebatnya penganiayaan tersebut sehingga semua jemaat kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Akan tetapi puji Tuhan, seperti seorang petani dibawa ke sebuah lahan pertanian dengan padi yang sudah menguning, demikianlah perasaan kami saat itu. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 disaksikan bahwa mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Aku sendiri, Filipus, pergi ke Sikem, satu kota di Samaria. Sebenarnya sudah lama sekali kami orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau mau jujur, kami cenderung memandang mereka rendah. Alasannya banyak, umpamanya mereka sudah banyak kawin campur dengan berbagai bangsa dan suku lain. Otomatis adat dan budaya mereka pun sudah terkontaminasi. Di samping itu, agama mereka juga sudah bercampur baur dengan berbagai kepercayaan dan agama lain. Tetapi Roh Kudus bekerja di hati saya. Roh Kudus bekerja di hati jemaat Tuhan yang tersebar ke berbagai tempat di kota Sikem, di Samaria, dan segala tembok prasangka rasial dirobohkan di dalam nama Yesus. Sehingga dengan leluasa aku dan dengan penuh semangat aku memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria yang kujumpai. Sesungguhnya lah jika umat Tuhan bersedia, jika saudara dan sahabat juga bersedia, Roh Kudus sanggup merobohkan segala tembok penghalang rasial dan membangun jembatan yang mengatasi segala jurang pemisah kultural. Dengan demikian, seperti yang kualami, saudara dan sahabat juga dapat memiliki motivasi yang kudus dan kuat untuk menyaksikan Injil kepada siapapun yang engkau jumpai, kemanapun Tuhan menghantar kita. Injil atau gospel harus diberitakan secara konsisten. Jangan mendua hati dengan memberitakan gosip. Secara sederhana, gosip adalah membicarakan kejelekan seseorang kepada orang lain di belakang orang yang bersangkutan. Gosip itu, kata seorang pakar kepemimpinan, dan saya setuju, racunnya triple. Meracuni nama orang yang dibicarakan, meracuni hati orang yang membicarakannya, meracuni pikiran orang yang mendengarkan. Dari sejak awal aku sudah cerita bahwa aku bukan Rasul Filipus. Aku adalah diaken Filipus yang melayani janda miskin. Akan tetapi aku pantang bergosip
dan konsisten memberitakan gospel. Ternyata ketika kita konsisten dalam memberitakan Injil, Tuhan menambahkan pernyataan kuasanya. Hatiku selalu bergetar setiap kali Tuhan menyatakan kuasanya. Hatiku bergetar ketika melihat Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit. Hatiku bergetar keras ketika melihat Tuhan melepaskan banyak orang yang kerasukan setan. Hatiku bergetar dahsyat ketika Tuhan melimpahkan sukacitanya atas keselamatan yang terjadi karena mereka menerima Injil yang kuberitakan. Masih di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-8, sungguh indah ketika diceritakan, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bukan cuma besar, tetapi sangat-sangat besar. Sukacita besar yang kulihat dalam kehidupan mereka telah menghapus segala air mata kesedihanku, juga keringat dan jerih lelahku. Aku dapat bersaksi kepada saudara dan sahabat, semua air mata dan keringat kita tidak ada artinya sama sekali dibandingkan sukacita besar ketika melihat ada orang yang diselamatkan. Kita sendiri yang memberitakan Injil juga dipenuhi dengan sukacita. Sukacita yang tidak kalah besarnya karena Allah berkenan menghadirkan kerajaannya melalui kehidupan dan pelayanan kita. Untuk sejenak, aku menengok ke belakang. Aku seorang yang sederhana dengan pelayanan yang mula pertamanya sangat sederhana. Di usia 50 tahun, aku merenungkan di dalam anugerahnya Tuhan Yesus berkenan untuk menyatakan kasih-Nya melalui tanganku dan memberitakan Injil melalui lidahku dan menyatakan kuasa kerajaan-Nya melalui hidup dan pelayananku. Kemudian aku melihat kehidupanku sekarang ini. Betapa bermakna dan berharganya hidupku di tangan Tuhan. Betapa berharga dan bermaknanya jika kehidupan saudara dan sahabat sungguh-sungguh berada di tangan Tuhan. Di dalamnya ada sukacita yang sangat besar. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ada kepuasan yang tinggi sekali. Itulah sebabnya ketika aku memandang ke masa depan, betapa bergairahnya aku untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Ya saudara-saudariku, apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, jangan pernah mundur dari Tuhan. Bangkit dan terus maju bersama dengan Tuhan. Tetaplah semangat. Ternyata ketika kita tetap semangat dalam melayani, Tuhan menambahkan pengaruh kehidupan kita. Lihat saja bukti-buktinya selama di Samaria. Simon, seorang dukun besar di kota Sikem yang banyak pengikutnya, menjadi percaya dan dibaptis. Dan sejak saat itu selalu bersama-sama dengan aku. Masih di Samaria, rasul-rasul di Yerusalem bahkan mengutus Petrus dan Yohanes untuk menopang dan memperlengkapi pelayananku. Dalam perjalanan ke Gaza, seorang sida-sida yang adalah seorang pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake Ratu Ethiopia, di Kisah Para Rasul masih pasal 8 di ayat yang ke-38. Sungguh luar biasa. Karena orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Filipus, aku seorang yang sangat sederhana dipakai oleh Tuhan
membaptis seorang pejabat tinggi atas anugerahnya yang luar biasa. Setelah itu aku melakukan serangkaian perjalanan pemberitaan Injil mulai dari Asdod sampai ke Kaisarea. Tentunya ada banyak kehidupan lain yang diubahkan atas pengaruh kehidupan dan pelayananku. Tetapi yang paling aku syukuri adalah setelah menetap dan berkeluarga di Kaisarea. Saat itu usiaku sudah 60 tahun. Tuhan mengaruniakan 4 orang putri bagiku yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 disebutkan di sana, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ayat yang ke-9, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Aku tahu di dalam bahasa Indonesia ada sebuah peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati akan meninggalkan entah nama buruk atau nama baik. Lebih daripada itu, ketika aku mati, aku masih dapat memberikan pengaruh baik bagi dunia ini. Mengapa? Karena aku tidak sekedar meninggalkan nama baik, tetapi juga keturunan yang baik. Lengkaplah kasih karunia Tuhan bagiku. Tangan-tanganku telah dipakainya untuk menyatakan kasih Tuhan. Lidahku telah dipakainya untuk memberitakan Injil Tuhan. Segenap hidup dan pelayananku telah dipakainya untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bahkan keturunanku akan melanjutkan pengembangan kerajaan Allah di bumi ini. Bagaimana dengan saudara dan sahabat? Maukah engkau belajar dari Filipus? Belajarlah untuk setia dalam perkara kecil, sungguh-sungguh dalam berdoa, konsisten dalam memberitakan Injil, tetap semangat dalam melayani. Saya yakin Tuhan akan memakai saudara dan sahabat semakin heran dan luar biasa. Mari tundukkan kepala untuk berdoa. Hamba telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus masih terus bekerja. Lawatlah umat-Mu yang beribadah di gerejamu ini, yang beribadah di rumah masing-masing, juga sahabat-sahabat kami yang beribadah secara online dimanapun. Jamah hati dan kehidupan kami, supaya di masa-masa seperti ini kami belajar dan terus belajar. Dan hari ini kami membuat komitmen untuk belajar dari Filipus. Ajar kami untuk setia dalam perkara kecil. Ajar kami untuk semakin sungguh-sungguh dalam berdoa. Ajar kami untuk konsisten dalam memberitakan hanya kabar baik, hanya Injil. Ajar kami Tuhan untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dan pakailah hidup kami seturut kehendak-Mu untuk memberkati banyak orang dan semakin banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita patut mengucap syukur karena anugerah Tuhan dinyatakan atas Raja Wali. Pertama, Raja Wali Family Ministries di Depok Mall ini telah mendapatkan sebuah pernyataan dari gugus tugas aman untuk dipakai ibadah, sehingga kita bisa beribadah kembali.
Yang kedua, juga Citayam Center bisa menjadi tempat yang kedua yang juga telah dinyatakan oleh Camat Cipayung aman untuk beribadah. Karena satu dan lain hal, ada beberapa keluarga yang tetap ibadah di rumah masing-masing secara online, dan itu juga tetap disyukuri. Biarlah berkat Tuhan melalui ibadah ini sungguh-sungguh menyentuh, menjamah, melawat, memberi damai, memberi sukacita, mengobarkan semangat kita senantiasa, baik yang beribadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Mari akhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelumnya, mari kita nyanyikan terlebih dahulu sebuah pujian bagi Tuhan. Jiwaku sungguh Yesus kau kekasih jiwa sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Kami mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan ucapan syukur. Engkau kekasih jiwa kami, Yesus Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kalau lingkungan gereja dinyatakan zona hijau, aman untuk kami berkumpul dan beribadah. Kami berdoa untuk 25 RW di Depok yang masih dinyatakan zona merah. Biarlah Engkau tolong sampai lebih banyak dan semakin banyak yang masuk ke zona hijau. Kami bersyukur kalau kesembuhan
untuk mereka yang terpapar COVID-19, baik di Indonesia juga di negara-negara, semakin banyak dan semakin banyak. Dan biarlah korban semakin berkurang dan semakin berkurang. Kami bersyukur kalau roda perekonomian perlahan mulai berputar dan bergerak kembali. Biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan, para pemimpin pemerintahan, para pemimpin bisnis di dunia usaha dapat bekerja sama tanpa mengabaikan protokol kesehatan, sampai kami bisa melihat dengan tetap sehat, dengan tetap berdoa, dengan tetap berusaha, perekonomian pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, kota kami, negara kami, bahkan negara-negara yang lain juga dipulihkan. Kami bersyukur karena Engkau pasti mendengar begitu banyak doa hamba-hambamu, anak-anakmu, supaya vaksin untuk COVID-19 segera dapat ditemukan. Percepatlah ya Tuhan, beri pencerahan khusus bagi pakar-pakar kesehatan supaya vaksin ini segera dapat diproduksi dan disebarkan ke berbagai negara, sehingga kesembuhan dan pemulihan kehidupan seutuhnya dapat segera terjadi atas dunia ini. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar, berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, hingga kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel. Bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible.